Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast Tulang Dulu. Tapi hari ini spesial, kita ini punya tamu dari Tulang Timbul Timur Harus Tulang. Apa kabar Tulang di sore? Jadi teman-teman ini, dulu penasaran buat ngajak Tulang. Panggilnya anaknya menikah nih bro? Manggil Abang aja lah ya. kalau manggil Tulang kan banyak kali. Mungkin abang. Nah, kita sengaja nih meskipun buat bicara-bicara bareng kita teman-teman di podcast hari ini biar lebih kenal dekat aja sama sosok Bang Timbul ini, biar lebih kenal soal public figure yang cukup fenomenal di pada film gue. Kegiatan sekarang sebenarnya apa sih Bang? Kegiatannya sekarang Bang? Kalau kegiatan sehari-hari untuk profesi sebenarnya ya usaha, tapi kegiatan sosial ya dalam lembaga pendidikan dan terakhir sudah ada sekitar hampir 15 tahun. Kalau bisnis ada usaha penginapan dan hotel, tapi mungkin orang lebih banyak kenalnya dari aktivitas sosial. Iya. Padahal sebenarnya dari terakhir itu kan non profit. Tapi kurang itu NGO lah. Iya. NGO sebenarnya kan lembaga Iya. organisasi yang bukan pemerintah, tapi kita non profit. Non profit itu artinya tidak komersil, tidak menerima bantuan dari pihak ketiga, belum kita tidak menagih bayaran dari orang maju. Jadi dan kita orientasinya bukan profit. Tapi sekarang itu saya lebih kenal Bang Timbul ini karena aktivitas sosialnya. Oh iya. Sering membuat postingan-postingan. Sosok aktifnya terlihat di postingan-postingannya. Ya sebenarnya sih ini karena dampak dari medsos ya. Karena saya punya akun medsos sebenarnya ada dua. Iya. Instagram dan akun Facebook. Pada Instagram saya posting foto karena saya juga ada hobi fotografi. Ya, kalau di Facebook saya banyak lebih banyak presentasinya adalah apa yang menjadi hati saya tentang berbagai fenomena yang terjadi baik tingkat lokal, tingkat lingkup maupun tingkat nasional. Tapi sebenarnya kalau dikatakan aktivis, saya sudah menjadi aktivis sosial sendiri lah. Kuliahnya di mana dulu itu Bang? Dulu saya di ITB tahun 86. Oh di ITB tahun 86. Tua ya. Aku mulai Tua ya. tapi jiwanya masih muda kan? Iya. Anaknya udah mau sebentar lagi udah punya cucu kan. Jadi saya dulu aktivis mahasiswa, pergerakan mahasiswa, lalu kemudian terjun secara profesional di NGO selama 8 dulu, kemudian masuk lagi ke serikat buruh lama saya di terus sudah pulang kampung ke Freeport. Saya memilih karena daerah ini masih sangat dibutuhkan. Dulu juga saya pernah juga lembaga anti korupsi di bawah namanya Kompak. Itu salah satu reason yang menjadi pertama Di Tapanuli bagian selatan ya salah satu. Saya sudah ada mungkin satu lagi. Kita salah satu di antara itu. Tapi pada akhirnya mendirikan Yayasan Bulangir ya Bang? Iya, pada akhirnya yang ada sekarang Yayasan Kompak namanya itu tetap ada, tapi saya lebih banyak fokus karena kalau pemerhati anti korupsi itu banyak orang ya. Corruption Watch sudah banyak kali pemerhati di mana-mana. Banyak sih, tapi kayaknya itu dibuat nggak kelihatan. Banyak orang sudah bisa lihat ya, sudah banyak. Tapi kalau soal anak orang perempuan sedikit bahkan saya lihat di Sumatera Utara itu sangat sedikit. Saya tidak tahu apakah ini berdampak dari NGO funding sudah dana mungkin ya, lembaga funding tidak memberikan bantuan lagi sehingga banyak NGO yang khusus
Padahal ini hal yang paling harus serius soal perempuan yang kasusnya begitu banyak yang harus kita cermati dan harus kita ambil keluar sendiri dengan perkembangan zaman, apalagi dengan teknologi IT. Bahkan itu percepatannya makin besar. Jadi karena itu abang menunjukkan makanya mengurangi ternyata fokus untuk perlindungan wanita dan anak ya. Emangnya nih kepada seribuan atau sekitar ini sering terjadi bro? Sorry, kalau terjadi kenapa perempuan dan anak kenapa laki-laki enggak? Karena ini kan kedua golongan ini perempuan kalau ada dua golongan dan satu golongan laki-laki. Dari dua golongan ini perempuan dan laki-laki banyak perempuan yang banyak kekerasan atau katakanlah dampak dari kelemahan ini dibandingkan laki-laki secara fisik seperti perempuan, sehingga mereka terpindah dan seperti dari perempuan. Nah itu kalau ada tersebut maka tentu akan terjadi banyak hal kan, apa saja misalnya kekerasan, pelecehan, dan sebagainya. Satu kriteria lagi yang juga berkaitan dengan itu ada kelompok anak yang juga mendapatkan tekanan yang tidak wajar. Nah ini juga kedua kelompok ini bisa juga anak sekaligus perempuan. Ini adalah kelompok yang harus diperhatikan, yang menerima banyak tekanan permasalahan dari orang-orang yang mengeksploitasi mereka. Apakah itu ada di Taman Berbagai Selatan? Ya, nah memang itu sama. Apa kejadian-kejadian yang ada di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya itu juga terjadi di kota semua di Berbagai Selatan. Jadi tidak ada lagi sekan-sekan bahwa katakanlah pencabulan seorang ayah pada anak kandung yang terjadi di Jawa. Ini tak boleh mengatakan. Nah, kadang-kadang yang menjadi pemikiran yang salah dari masyarakat atau keluarga adalah menganggap bahwa Nurani itu hanya tempat pengaduan masalah, lalu kemudian mendampingi mereka ke polisi dan pemerintah. Padahal tidak seperti itu, kau lebih apalagi yang kalau memang seperti itu kenapa enggak lembaga bantuan hukum? Iya. Dan kita bukan berarti hanya menjadi wakilnya polisi, ya itu penting. Jadi ada tindakan preventif yang harus dilakukan oleh Kurangir, dan ada juga recovery, ya. Preventif itu apa? Harus ada upaya-upaya dari Yayasan Kurangir untuk mencegahkan itu, mencegah apa? Masyarakat itu, setelah pemerintah bakal misikan sesuatu, tapi itu dengan memberikan sosialisasi dalam berbagai bentuk ya. Dulu di zamannya pemerintah sebelumnya, pemerintah sebelumnya kami juga menjadi komentar di sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, sampai orang-orang lagi masuk itu tidak akan terjadi. Dan kita juga melakukan campaign, maka itu tadi ya kita karena kita sebenarnya punya akun juga orangnya, tapi karena saya bagian dalam saya juga menggunakan itu campaign. Itu yang preventif. Lalu mensosialisasikan kepada masyarakat bahayanya kalau seorang laki-laki misalnya dekat kepada seorang perempuan yang ini harus tahu. Nah, kita kedua adalah itu kalau ada case misalnya begitu hukum kita lakukan pendampingan ya. Tapi kadang-kadang kalau ada perempuan atau ada kejadian seperti itu hanya lebih konsentrasi pada pelaku. Bagaimana supaya itu tampak dan ditahan. Dan baru-baru ini ada kan? Ada. Hari ini kemarin kita ada kasus umur 26 tahun seorang perempuan laki-laki yang sudah SD berkali-kali belum tahu. Nah orang korbannya tadi seperti itu. Tapi sebenarnya adalah ini bagaimana ini mengatasi anak? Itu ada namanya recovery, trauma healing. Bagaimana menjadi trauma? Karena kalau tidak itu diselesaikan dengan baik, maka akan muncul permasalahan baru. Apa misalnya anak-anak merasa hopeless, dan akan ada orang-orang yang memperdaya itu, mengambil kesempatan itu. Dan ini rentan
dia akan menjadi katakanlah menjadi apa namanya bahan pasti untuk menjadikan apa namanya komoditi seksual kan, sisi seksual seperti itu kan, ini kan bisa jadi dia akan menjadi di bahasa Jepang dikatakan ini akan bibit-bibit menjadi lelo kan, ini kan orang karena hasil dari pengamatan kami bertahun-tahun ketika kami bertemu dan berbincang-bincang dengan perempuan-perempuan malam dan dengan tanda kutip ya, saya banyak di antara mereka ternyata bukan orang dari luar impor dari kawasan, mereka orang-orang kawasan. Lalu kenapa bisa terjadi seperti itu? Tidak ada seorang wanita yang bercita-cita pasti itu pasti ada sebuah dalam utara. Lalu ketika kita telusuri, asal muasalnya adalah ketika dia dinodai atau dicabuli oleh pasangan. Lalu dia merasa frustasi dan sebagainya. Sejak awal yang melakukan kemudian sebagainya, dan akhirnya dia supaya dia terlarut dengan persoalan tergantung lama-lama akhirnya apa? Dia menjadi komoditas bisnis seperti itu. Dia menjadi casual, itu asal mulanya. Nah ini bagaimana memotong ini? Ini yang harus sebenarnya, dan Buranir berkali-kali memberitahu itu. Makanya yang paling menyakitkan sebenarnya ketika terjadi seperti itu, orang itu cenderung berdamai dengan Tuhan. Itu banyak terjadi banyak kejadian orang berdamai dengan Tuhan di dan 25 juta. Hanya dengan ngomong seperti itu saja dia mau berdamai. Padahal dampaknya ke depan besar untuk si korban. Dan uang 5 juta dan 10 juta itu saya pikir bisa menyelesaikan masalah. Oh, baiklah, kalau mungkin buat dia juga si pelaku tidak ada dihukum oleh Tuhan aja, mungkin mereka tidak usah dihukum oleh negara kita. Tapi menurut saya kalau kita menerima uang seperti itu, mampu nggak dana itu sebesar itu mengobati dari persoalan traumatik ya? Ini mampu nggak? Saya pikir kan, karena itu butuh pertama itu butuh orang-orang yang benar-benar orang dan apa namanya situasi lingkungan yang khusus ya. Misalkan dia tidak bisa lagi harus misalnya lebih lama adalah harus menuju tempat lain, usulkan itu tindakan tempat lain, membuat suasana baru sehingga dia tidak lagi dibully atau lain sebagainya, atau bahwa setidaknya juga harus ada dunia baru buat korban-korban kekerasan seksual khususnya anak perempuan, supaya dia tetap bisa memandang masa depan yang lebih baik. Kalau lagi tetap merasa menjadi seorang optimis. Orang-orang yang tidak punya harapan sudah dulu sampai tidak ada harapan. Apalagi dibully dengan berbagai norma-norma dan norma-norma yang mengatakan bahwa itu dan perempuan. Karena itu bukan dunia biasa, dia ada form gitu kan. Tapi kan dianggap kau jangan perempuan yang nggak benar gitu kan. Kau sih nggak mampu menahan diri. Masa kau yang gede kali kau kata beda kan. Ya, tapi banyak anak-anak yang berpikir orang yang dewasa dengan berbagai macam kayu, dengan cinta atau apa, banyak dari atau dengan materi, dengan uang, dalam belikan pulsa, telepon atau segala. Tapi itu berdaya. Jadi Bang, kenapa nih alasan sebenarnya yang mendirikan Buranir itu apa sih Bang? Ya yang tadi kita banyak, saya sebenarnya sudah mendirikan Buranir saya bisa membantu orang lain. Ya, tadi ya, artinya saya mendirikan Buranir langkah-langkah. Saya bukan orang semua misalnya mau berelesen semua. Tidak, saya dari dulu mungkin apa namanya bakat itu semacam ujian itu mungkin sudah ada di diri saya dari orang tua saya. Ya, karena ada dua keluarga saya, adik saya. Ketika kuliah saya sudah merasakan itu, dan kemudian saya kerja dulu di Hulu sama berdua perempuan dulu mereka, lalu kemudian saya sudah pulang di Transkripon, dan dulu juga sebelumnya saya katakan penelitian psikologi, tapi tadi saya lebih memilih karena itu sudah banyak teman-teman di sini dan saya itu sudah cukup lama untuk itu. Saya lihat ini persoalan anak dan perempuan dan
mungkin nggak banyak tertarik ini karena lebih banyak kerjanya dan nggak ada uangnya kan. Jadi apalagi orang dia bilang uang dulu kan. ya, karena buktinya sampai sekarang 15 tahun Burangir nggak banyak jadi relawan Burangir. Ada 1 orang yang mau jadi relawan kan. Karena kita bagaimana kita mau mampu menggaji orang dari staff, tapi kita pikir misalkan itu tidak ada dari siapapun, itu murni dari pribadi. Gak ada yang sponsor di Nggak ada, kita nggak ada sponsor. Jadi mendirikan abang sendiri. Ya dana pribadi lah. Dana pribadi abang sendiri ya. Tapi sebenarnya apa namanya? Kalau dibilang investasi nggak usah. Tapi kalau dibilang kecil kan, karena kita harus sewa kantor juga kan, harus bayar itu kadang-kadang pribadi kita harus berbagi dengan pendapat harus berapa dia juga kan. Kadang-kadang kita harus bantu juga, jadi isu harus ya. Dan yang mengadu juga kadang-kadang keluarga-keluarga yang ekonomi penghasilannya rendah, yang memang tidak lain ekonomi. Mungkin kalau yang anaknya berjawab sama anak berjawab, mungkin nggak dilaporin kalau bukan aja kan. Iya nggak gitu dong. Ya maksudnya kita keluarga yang anaknya dipermenkan sama tukang sayur. Jadi kadang-kadang kali itu akhirnya kita juga terserah ini sebenarnya mau mengadu serius atau hanya mau mengadu supaya pelaku ditangkap lalu berdamai. Dan kita tidak setuju karena itu tidak akan Nggak ada efek jerah. dan tidak akan membuat tujuan kita adalah melakukan cara supaya menghentikan itu, memutus. Jadi kalau hanya dengan 5 juta bisa orang berdamai, maka itu akan terjadi. Kalau terjadi apa-apa, siapkan aja 5 juta. Terlalu tinggi misalnya. Tapi kalau misalnya ada orang kemudian ditangkap lalu diputus oleh pengadilan dengan penjara minimum 5 tahun atau 15 tahun, maka ini akan membuat orang maaf dalam tanda kutip kan, masa sudah saya kenikmatan 15 menit saya harus akhiri di penjara karena orang cuma yang tadi itu mungkin kalau berdamai itu nggak tahan mungkin di keluarga korban, uangnya mungkin diletak di luar kan baru berdamai kan, umur dia mungkin nggak pernah lihat itu kan, atau ada pihak-pihak lain. Pihak-pihak lainnya adalah Namanya faktor orang banyak selingkuhan ini terlalu mudah untuk menjadikan uang. ada juga yang stakeholdernya mungkin apa dia udahlah terima lah gitu kan, yang ini kan pasti kalau tidak maksud pribadi, ini juga dapat bagian di situ. Maka kita dengan tegas Burangir kalau ada kasus-kasus kita tidak setuju. Kita menolak berdamai, tidak mau menjadi alat perdamaian, dan di kantor Burangir kita tidak menerima perdamaian. Tapi kita juga tidak melarang orang berdamai. Kalau mau berdamai itu adalah dia, itu ada di luar. Tapi untuk kasus-kasus yang itu adalah bukan milik aduan, biasa kita keberatan kalau itu. Jadi kalau sendiri di Burangir sebenarnya menerima aduan apa saja gitu. Kalau misalnya orang tua itu ada kekerasan, soal kekerasan fisik, banyak kekerasan fisik, psikis juga psikologi daripada kekerasan. Ini kan fisik ini ada, itu verbal kan. Juga. Kemudian anak itu banyak. Tapi yang paling banyak drop adalah yang paling banyak yang perempuan yang kita kan merasa terhadap anak merasa seksual fisik marah pada itu banyak sekali. Dan menurut saya kalau kata saya katakan banyak bukan berarti harus 100 orang dengan jumlah persentase kasus yang dibanding pada ribuan dan kita bandingkan bahwa Burangir masih banyak berpikir semua masuk saya pikir itu adalah dari awal. Dan ketika kita menemukan sebuah kasus lalu kita investigasi, kita banyak juga temukan korban-korban yang berjuang yang tidak masuk sebelum tidak dilaporkan. Misalnya pencabulan sebelum ada korban terbuang dan kita lihat juga tahu dan investigasi ada korban sampai 22 orang. Nah ini kan kita banyak yang tahu. Itu salah satu tantangan kita sehingga bagaimana memutus persoalan ini
agak susah kita. Kalau di negara-negara maju, katakanlah seperti di Thailand ya, di Thailand itu industri seksual bebas ya, ada prostitusi, legal itu prostitusi. Tapi kalau anak, jangan coba mereka tegas. Ya, mereka juga memprotek anak-anak yang masa depan mereka. Anak-anak kita Artinya ada batasan usia. oh iya, semua kita anak-anak ada 18 plus ya, 18 ya. Ternyata anak-anak SMP beli rokok tuh boleh. Jangan kan ya. Jual tuh bisa, jual tuh boleh dan menggunakan juga boleh. Karena Pak, deteksi dulu kita bisa jual apa ya? Dia kami buka apilah. Karena itu jelas. Saya SMP ada boleh 18 tahun, 18 tahun nggak ada. Nah kalau di luar tak boleh tegaskan. Nggak usah kita cerita Eropa. Di Asia nggak boleh, masih lama gitu. Tapi kan rokok dulu. Sesudah merokok apa? Nggak ada orang harus menggunakan sabu atau kan itu passwordnya. Nah perpacaran juga seperti itu. Kalau kita juga memberikan mereka konsumsi lama-lama, dan mereka juga adalah anak-anak muda yang usianya sempurna. Pasti juga mempunyai masa dibalik lalu menginginkan menjadi sepak bola. Kalau kita kan memberikan pemahaman, bahkan banyak yang melakukan itu tanpa merasa bersalah. Iya. Seringkali kita lakukan saya nggak salah, kenapa? Saya nggak mau perkosa, saya suka sama suka. Dengan dalih suka sama suka, iya. berharap dibebaskan. Iya. Dan dia dapat hukum kan? Masalahnya di mana? Dan sebenarnya kalau kita berikan pemahaman kepada masyarakat, orang tua memberikan pemahaman kepada anak-anaknya, murid guru memberikan pemahaman kepada murid-muridnya, ulama memberikan kepada jamaahnya. Dia kita sama-sama. Saya sudah akan kita harus tegaskan ini nggak boleh. Awal ini nggak boleh. Supaya kan itu kalau tidak dia akan sekali ke dalam persoalan yang lebih. Itu persoalan yang paling dibuat dan saya pikir di seluruh Indonesia memang ya secara umum misalnya, apalagi sekarang dengan zamannya teknologi IT, informasi kita, teknologi kita tidak ada di batasan sekat lagi antara Medan, Jakarta, semua sudah sama kan semua bisa mengakses ya kan ya. 4G di Medan di sini pun 4G juga kan kecepatannya sama kan, jadi mengakses juga sama, kasus juga pasti akan sama, orang mudanya juga sama, jadi tidak boleh lagi kita katakan itu kan terjadi di Jakarta, nah sini tidak terjadi, anak-anak kita ini cerdas semua, anak saya baru setelah dibunuh, tiba-tiba masuk kejadian, dia nggak tahu anaknya sudah ambil 5 bulan, terkejut masa itu bisa ambil 5 bulan, nah itu pasti kontrol orang tua kan? Perhatian. Iya. Nah ini terjadi di pada pun juga terjadi, pada mana juga terjadi. Lalu bagaimana? Kita sudah sepakat bagaimana mengatasi. Iya. Iya. Ya itu. Memang dalam setiap program, tentu program itu membutuhkan ya katakanlah orang yang serius dan juga mengenal. Tapi dengan orang yang serius sebenarnya kita bisa meminimalisir kan. Bagaimana dengan orang yang kalau ada program, ya, program untuk mengatakanlah meminimalisir angka kekerasan terhadap anak, ya kita akan buat program. Kalau orang-orang yang bekerja di dalamnya adalah orang yang serius, care, peduli tentang persoalan anak, maka pendanaan untuk itu tidak terlalu besar. Tapi kalau orang-orang yang bekerja itu tidak serius, maka dananya akan besar dan tujuannya tidak akan tercapai. Ada aja menurut mobil, ya karena tujuan tadi orang-orang itu juga mau karena serius, karena ada dana, makanya terjadilah itu. Maka banyak program-program kita Malian ya, karena orang yang serius dia merasa dia tempatkan situ tanggung dia meminatinya, apa yang mereka lakukan. Maka jika dicek program-program itu banyak hanya seperti terpisah, karena sama dengan banyaknya organisasi nanti aku boleh mana-mana. Saya faktanya, saya itu mencari uang. Enggak pasti. Faktanya, mana terjadi baru-baru ini kan saya ketangkap. Iya. Saya nggak tahu kapan mereka, tapi mereka serius misalnya ada seminar tapi ketiga ini ada nggak yang kita lakukan? Bagaimana untuk mengatasi peredaran narkoba dan sebagainya? Kita
punya cara sebenarnya kalau kita mau serius kan. Nah, jadi tidak hanya dengan organisasi. Yang tadi itu target kita sebenarnya apa? Kalau kami misalnya target Burangir hanya mencari uang, saya pikir tidak mungkin kami bertahan sampai 12 tahun. Berarti Burangir itu bukan tempat untuk mencari uang. Enggak, gitu teman. Saya selalu katakan, kalau pernah Burangir menagih uang atau Pak, tolong bilang ke saya. Dan nggak mungkin memang itu dilakukan orang, tapi orang tahu dari mengaku-ngaku yang kita tidak meminta dari orang yang datang, karena memang kami merasa sepanjang kami mampu membantu ya. Tapi kadang-kadang juga hal tertentu kami tidak meminta ya. Misalnya dia melapor, kita masih tidak mampu, dia bisa kasih dia yang besoknya membayarinya sebenarnya. Tapi kalau nggak mampu gimana? Jangan dicoba. Tidak semua yang datang yang mampu. Jadi jadi maka kita sebenarnya bukan pendanaan yang paling besar menurut saya. Yang saya pikir pendanaan itu bukan itu masalah yang paling penting karena dana yang membutuhkan itu sebenarnya itu relatif ya. Apa yang ada itu yang kami kerjakan. Tapi yang paling susah itu adalah rekrutmen, hire orang-orang yang mau bekerja di depan. Saya harus orang kenapa sih harus stimulasi di perang itu? Bukan saya nggak mau, tapi bukan saya mau memberikan tapi orang ada yang berminat. Nah ini siapa aja teman-teman? Hanya ada Juli dengan juga sebelumnya teman ada itu sekitar 2 atau tapi kan kita mau hire orang mau buat gajinya berapa bang? Orang kan selama orientasinya kalau kerja di sini bisa nggak jadi PNS dan apa aja. Walaupun saya dulu pernah anggota DPR, bisa bang Cibu nanti masukkan saya jadi motor ini. Nggak ada model itu. Orientasinya berbeda. Iya. Dan memang kita pahami itu saya masalah. Karena kami juga tidak bisa memberikan gaji yang standar sesuai dengan upah kita di UMR ya, kami sesuai ketenaga kerjaan yang belum mampu. Ya. Dan kami menginginkan orang-orang yang mau memberikan waktunya. Menjadikan diri. Iya. Nggak usah lah bukan. Jadi sebagian bagian kecil dari waktunya. Tapi walaupun demikian kami paksa bersungguh juga ada beberapa tidak kami mungkin ada banyak donatur ya tidak berapa dan banyak ya yang mau memberikan sumbangan kepada Burangir. Ya tidak ada kita menemukan kasus-kasus misalnya ada yang sakit itu donasi. Tapi kita sampai sekarang itu masih donasi yang jadi pendanaan dari Burangir itu iya. Cuma tadi gimana lah? Iya. Jadi gini, kalau Burangir tadi ada anak dan perempuan, karena banyak orang yang menganggap Burangir itu adalah kerjaan ini. Jadi di luar konteks itu juga kadang-kadang datang juga ke kita. Seperti misalnya ada yang sakit, misalnya kan ngadu dua ke kita sebenarnya kan. Mungkin lah kadang-kadang kita, kadang-kadang di luar persoalan itu pun kasus tanah pun mau ngadu kita, wah gimana nih kita? Oke, kita nggak tahu bahwa itu Burangir, tapi kalau sebagai ini kita asuhkan kepada kadang-kadang orang menganggap itu kita di messenger kita kontak lewat WA dan sebagainya karena kita kan nggak ada semuanya saluran untuk komunikasi dalam masalah. Kenapa Burangir nggak buat website aja bang? Website saya pikir kalau perkembangan itu sekarang itu kurang efektif ya karena orang keluar dan itu website harus benar-benar punya kapasitas yang memadai kalau bisa orang akses kan. Saya pikir dengan Facebook sekarang ya Facebook sosial media sekarang sudah cukup misalnya kalau dia mau apa biasanya dan setelah saya buka kalau website kan tadi itu juga siapa lagi yang mau ngurus itu kalau ini dia kalau website kan ada susah kita terus dan kalau saya kira kan banyak udah harus ada berdokumentasi semua dan kalau kita buat berdokumentasi dengan semua kita khawatir itu nggak boleh kita publish ada hal yang mau kita publish misalnya korban privasi dari orang tapi itu semua ada cuma kadang-kadang ada juga ada yang mahasiswa yang korban dari mahasiswa kita bantu tapi kita harus kasih tahu mereka bahwa ini bukan menjadi konsumsi publik. Cuma kadang-kadang kita harus tolak juga karena mereka tiba-tiba seperti menodong tapi ini saya tolonglah security berkurangnya masa sih tinggal
deadline beberapa minggu lagi dia membuat jadi kalau 2 hari dia sudah dicoba namanya bank ya kan. Kalau memang dia ada manfaat ya. Kalau memang dia ada ketertarikan jadi udah karena kita ikutkan juga. Nah itu langsung tadi ada orang-orang yang membantu masuk sakit ya ada bisa kumpul ada kan itu para cerita saya pikir ya punya kemampuan jadi kalau di Buran sekarang ini tinggal beberapa orang lah. Iya. Ada abang yang beberapa orang sampai ya orang saja dan masih aktif untuk melayani masyarakat. Iya. Bulan ya karena di Cilepur saya pikir karena ada Tolda juga ada Bangnya juga yang minta bakar cuma satu kan karena di Bakter cuma Burangnya ya itu orangnya ya untuk melayani permasalahan anak. iya ya sebenarnya sudah ada P2 atas yang dibentuk oleh P2 apa itu bang? pusat perlindungan perempuan terpadu ya pusat perempuan dan anak yang dibentuk oleh dinas perlindungan anak dan perempuan bekerjasama dengan pemerintah dan Pemerintah daerah setempat polisi dan jelaskan dan itu sama-sama membentukkan. Tapi itu kan efektif juga. Tadi kenapa sih bang banyak program kegiatan ataupun LSM baik dari pemerintahan atau swasta di badan kehidupan ini kelihatannya kurang efektif? Penyebabnya apa sebenarnya? kalau saya lihat bukan hanya LSM ya itu bukan tujuan apakah itu bentuk pemerintah atau bentukan dari organisasi atau partai juga ada juga kan itu tergantung tadi itu orientasinya apa kalau kita mau melakukan lembaga anti korupsi kita memang murni tak mau benar-benar memberantas korupsi kita corruption watch atau corruption share kita mau memberantas korupsi atau bagi-bagi korupsi gitu loh itu tergantung motivasi ya ini korupsi pak korupsi nih kau nolong ini dong ini kau bagi dong jadi kalau lembaga korupsi tak perlu seorang itu mengkonfrontir kalau itu kita konfrontir kepada yang bersangkutan benar atau tidak korupsi itu sudah ada satu timnya lah ya, ada tapi kalau kita benar-benar serius dengan korupsi investigasi baru kemudian melakukan penelitian dan studi ya baru pelajari atau tahu ya kalau memang yakin nggak ada masalah kalau ternyata tidak seperti itu dan itu kita dilakukan juga oleh pelarian dan karena itu menyangkut kerugian Burangnya itu jadi kerjasamanya dengan siapa jadi kalau kerjasama dengan lembaga-lembaga sih tidak ada bagi kami karena kita menggunakan semua organisasi ya dan kita pakai untuk aliansi taktis ya apa saja kita terbuka kepada semua lembaga ada banyak media juga kerjasama terbuka juga dengan banyak media juga tapi kalau secara ini terikat ada kita dengan lembaga iya cuma kalau memang diundang atau tidak ada juga beberapa sekolah yang bisa mau bertanya secara setelah ini teman-teman kita udah bicara panjang sama Bang Timbul cuma 6 kali jadi mungkin kita bicaranya segini aja dulu Bang karena kita bicara panjangnya juga nanti teman-teman yang lain juga bakalan dengar kita sampai segitu lama juga. Ada pesan terakhir nih Bang yang mau disampaikan kepada teman-teman kita? Iya, saya mau minta kepada semua warganet yang ada di Tabak khususnya kita Cirebon, mari kita memberikan waktu kita mempedulikan persoalan-persoalan walaupun kita
menurut saya, kalaupun tidak menjadi pelaku, sesekali jangan menjadi korban. Kalau tidak menjadi pelaku, tidak, jangan menjadi korban. ya dua-duanya bukan pilihan. Kemudian apa yang kita punya bisa kita memberikan pemahaman, ya. Dan saya selalu berpikir kita harus menjadi bermanfaat. Ini harus berdampak, Memberikan manfaat kepada orang yang lebih aktif ya, daripada sekedar untuk diri sendiri. Anda melakukan aktivitas dengan gadget, berapa persen yang Anda lakukan itu untuk orang lain? Ketika kita selfie, berapa kali Anda lakukan kamera handphone Anda untuk memposting foto orang-orang yang Anda miskin, perhatian orang bisa mendekat para stakeholder. Ketika kita melakukan postingan, Facebook, berapa kali kita menyemangati ini sebagai kita hidup melakukan dulu. Iya betul. Kalau ngomong itu seperti itu, maka saya pikir kita akan mendapatkan kuat Abang Selatan Amerika. Terima kasih Bang Timbul udah nyempatin waktunya bicara sama kita bareng-bareng di podcast Julap ya. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan meluangkan waktu untuk lebih sering bermain di podcastnya ini. Nah, terima kasih Bang Timbul dan sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi podcast